Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma shalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para alim ulama yang kami hormati dan kami taati, wabil khusus panjenenganipun Kiai Ansori Mahfud yang sudah berada di studio NU Duren Official. Sehat nih Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, sehat sehingga bisa ketemu di ruangan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa Nahdiyin Nahdiyat, muslimin muslimat, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di Ramadan tahun ini, tahun 1446 Hijriah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa menikmati berkah dari Ramadan ini. Para pemirsa yang kami hormati, bahwa ngaji online ini adalah program rutin dari MBJ NU Duren, dan kali ini kami mengharap bantuan keikhlasan panjenengan semua para pemirsa untuk menggerakkan jari-jarinya menuju titik subscribe, like, dan komen, karena itu semua gratis adanya. Pun juga bahwa kegiatan ini disupport oleh air mineral Agnu. Agnu ini adalah produknya NU, insya Allah menyehatkan. Orang NU minumnya Agnu. Orang NU minumnya Agnu. Para pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan kali ini materi akan disampaikan oleh beliau Kiai Ansori Mahfud. Napa Kiai? Tentang keagungan amal yang dilakukan di bulan Ramadan, Ustaz. Terus amal niku cara dilakoni di bulan Ramadan niku keutamaan yo nopo. Mumpung sekarang niku bulan Ramadan. Ya. Materi yang akan disampaikan beliau adalah tentang keagungan amal yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Untuk lebih jelasnya, monggo kita ikuti apa yang akan didawuhkan oleh beliau Kiai Ansori Mahfud. Semoga jadi ilmu yang manfaat bidini wa dunya hatal akhirah. Pada beliau disilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NU Duren Official semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya kepada Bapak Ustadz Solihin, alhamdulillah bisa hadir di kantor MBC ini. Alhamdulillah. Dalam rangka kita ngaji bareng Ustadz nggih, berkaitan dengan kita masuk di dalam bulan Ramadan ini. Begini Ustadz, pada dasarnya setiap amal itu terlepas dilakukan dalam kondisi apapun, itu kalau baik ya baik. Tapi kalau amal itu dilakukan termasuk amal yang jelek, ya dihukumi jelek. Cuma di dalam masalah amal ini nantinya, di samping amal itu yang pertama kali menentukan antara keutamaan sama tidaknya, juga ada pendukung tambahan amal tadi ketika yang pertama dilakukan di waktu yang utama atau dilakukan di tempat yang utama. Salah satu contoh amal yang di situ dilakukan di bulan yang utama, wonten ing wekdal ingkang sae, inggih punika di dalam bulan Ramadan. Aslinya walaupun tidak dilakukan di bulan Ramadan ini sampun sae, karena di situ mengarah kepada amal perbuatan yang baik. Tapi ketika di situ dilakukan pada waktu yang tertentu, di mana waktu tadi mengandung waktu yang utama,
maka pada akhirnya amal-amal yang dilakukan ini tadi juga akan menjadi lebih utama. Ada satu dawuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Imam Anas bin Malik, yang di situ menjelaskan tentang keutamaan orang berbuat baik di bulan Ramadan. Yang pertama dawuhnya Rasulullah, man khadara majlisal ilmi fi Ramadan. Barang siapa yang di situ hadir pada majelis ilmi di bulan Ramadan, kata Allahu Ta'ala lahu bikulli qadamin ibadata sanatin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menulis dari setiap langkah yang dilakukan tadi, dicatat atau ditulis sebagaimana ibadah setahun. Artinya apa? Seorang di situ menjalankan yang namanya majelis ilmi, kapanpun, dimanapun, niku saya. Tapi di saat yang di situ menghadiri majelis ilmi di bulan Ramadan, maka di situ keutamaan akan tambah berlipat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti dalam dawuhnya Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik ini, pada akhirnya di situ akan dilipat gandakan oleh Allah setiap langkah yang dia kerjakan. Ini termasuk dicatat sebagaimana ibadah satu tahun. Asli ini ngeten Ustaz. Ibaratnya wonten tiyang dugi ten majelis ilmi kapanpun, waktu ini sedayane saya langkung dia di situ datang di majelis ilmi di saat wonten ing sasi wulan Ramadan. Ada nilai tambah, ada nilai plus bagi tiang sing lambai tadi karena keterkaitan dengan yang namanya waktu. Niku yang pertama, Ustaz. Ingkang salajengipun wa man dawama alal jamaah fi ramadhana a'tallahu ta'ala bikulli raqatin madinatan tamla'u min ni'amillah. Sinten tiange sing ten mriku bisa mengistiqomahkan, bisa melanggengkan jamaah di bulan Ramadan, maka tiang ten mriku wau akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Madinah, tempat yang sungguh indah, tempat yang penuh kenikmatan, tempat yang di situ bertaburkan rahmat dan belas kasihan Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang di situ ketika di bulan Ramadan dia berusaha dalam ibadahnya dilakukan dengan jalan berjamaah. Makanya ngapunten Ustaz, niki wae mboten salah. Kula niku nggih sempat kaget ketika di Al Rifai, ya. Kok gandang mulih sih awake dhewe rek. Tak guyoni ngoten, biasa wis mantun ngisi materi ngeten-ngeten lak wangsul lah. Yeah. Ternyata ten niku oleh yayasan dalam bulan Ramadan ini setiap tenaga pengajar, baik yang tiap hari atau tenaga pengajar yang di situ bersifat istilahnya temporer atau bersifat panggil, artinya tidak termasuk guru tetap dan lain sebagainya, khusus untuk bulan Ramadan wajib berjamaah. Wah, saya pikir kita ambil sisi positifnya. Karena memang ada di dalam dawuh Rasulullah, wa man dawama alal jamaah, barang siapa bisa menjaga jamaah di bulan Ramadan, maka dia nanti akan diberikan keutamaan yang sungguh luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Alhamdulillah. Jamaah mawon di luar Ramadan itu saya sudah ini 27 derajat, apalagi dilakukan di
saat pada bulan yang penuh keutamaan inggih punika bulan Ramadan. Sungguh luar biasa keutamaan-keutamaan yang nantinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Minimal gak iso jamaah dalam satu hari satu malam secara penuh, minimal kita berusaha tidak kita tinggalkan semuanya. Nah ngoten ya, mumpung di saat bulan Ramadan. Karena ada kaidah fik yang di situ menyebutkan ketika di sesuatu itu nggak bisa untuk dikerjakan semuanya, ya kita berusaha jangan sampai untuk meninggalkan semuanya. Pemirsa Ineturen official yang dimuliakan oleh Allah, kita hanya bisa berbagi. Amal yang dilakukan di dalam bulan Ramadan itu banyak sekali keutamaan di dalamnya. Tapi ketika kita mau menjalankan, kita mau melaksanakan, tidak bisa secara menyeluruh. Maka kita berusaha bagaimana untuk tidak sampai meninggalkan secara kesemuanya. Artinya ada yang dilakukan walaupun hanya sebagian. Walaupun sebagian cek iso dadi tetenger ngaten Ustaz. Walaupun ya. sebagian kecil. Walaupun sebagian kecil masih lumayan. Ngapunten. Kalau sedikit kembali ke belakang tadi tentang menghadiri majelis ilmu tadi. Apakah kita yang ada di studio ini serta para pemirsa yang menonton yang menonton YouTube tentang pengajian ini, atau mungkin juga kru yang bertugas ini bisa tergolong dalam orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Kalau menurut istilahnya pemahaman kawula, Ustaz, sesuatu yang menjadi pendukung sesuatu, maka hukumnya sama dengan sesuatu. Dalam kaidah usul fiqh, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kita yang ada di studio NU Turen ini, tanpa teman-teman yang di situ mendukung untuk menayangkan, tanpa teman-teman yang di situ bisa untuk menyalurkan, tanpa daripada para istilahnya pemirsa dalam hal ini nadhiyat yang ikut mendukung, apalagi yang bisa memberikan subscribe, like sama komen. Saya yakin semuanya itu mendukung, Ustaz. Nah, dalilnya yang pertama, satu adalah sesuai dengan kaidah usul fiqh tadi, malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Terus yang kedua, saya itu teringat keterkaitan dengan orang yang di situ mau mendukung perbuatan baik, ternyata di situ juga sama nantinya akan mendapatkan nilai kebaikan. Ada satu dawuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seingat saya begini, layak uduna kaumun yadkurunallah illa khafadumul malaika. Ketika ada sebuah kelompok, di dalamnya di situ dibacakan kalimat zikir, artinya ada jamaah zikir ngoten mawon Ustaz. Illa khafadumul malaika. Maka kelompok yang di situ terdiri dari beberapa orang yang sama mengumandangkan kalimat zikir kepada Allah. Yang pertama khafadumul malaika. Dia di situ akan selalu dijaga oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Jawa ini diliputi, dieloi, diubengi kalian, dikindili oleh malaikat Gusti. Alhamdulillah. Berkahnya kita di situ berkumpul, yang di dalamnya ada yang namanya majelis zikir. Lah, ketika di situ malaikatnya Allah itu ngintili, barengi pada mereka yang di situ sama berzikir kepada Allah, niku untuk apa?
Lek kula barengi jenengan mungkin kula cek katut ngeten Ustaz. Nah, ngoten. Nah saniki lek malaikat barengi tiang-tiang dzikir ini untuk apa sih malaikat barengi tiang-tiang dzikir? Ternyata di situ ketika malaikat itu menyertai barengi kepada tiang-tiang ingkang lakoni perkawis ingkang sae, ternyata ada dua permintaan malaikat yang dimintakan kepada Allah. Yang pertama adalah nyuwunaken ngapunten sing kathah kanggo sing dikindili. Nomor kali nyuwunaken kawelasan dumateng tiyang sing dikindili lan nyuwunaken rahmat dumateng tiyang sing dikindili, sedaya nyuwunaken ten ngarsane Gusti Allah. Begitu malaikat itu ketika barengi orang-orang yang sama-sama berzikir dan intinya memintakan dua hal yang paling utama itu kepada Allah, akhirnya malaikat itu ditanya oleh malaikat yang lain. Saya pernah membaca di dalam keterangan kelanjutan dalam hadis ini, malaikat, kamu tadi mencatat, menulis dan mendampingi orang-orang yang kau barengi ketika dzikir untuk kau mintakan ampunan pada Allah, untuk kau mintakan rahmat kepada Allah. Nah sekarang begini malaikat, yang dzikir itu saya lihat tadi nggak semuanya wonten sing dzikir. Contohnya imami, nah imami gak dzikir terus makmumi lak keturun gitu. Ya. Terus ono sing melok mau dzikir, wonten sing manggon di mburi, ya. Mek dowe, ya ora dzikir pisan. Ono sing di pojokan, mbek ngantuk. Di pojokan karo ngantuk, bahkan karo turu. Akhirnya ditangleti kali malaikat. Malaikat, orang-orang yang zikir itu ternyata yang ada di belakang itu enggak baca sama sekali, bahkan dia tertidur. Kira-kira kau catat masuk dalam catatan apa? Ternyata malaikat yang mendampingi majelis zikir tadi tetap saya catat sebagaimana catatan orang-orang yang saya mintakan ampunan dan orang-orang yang saya mintakan rahmat kepada Allah, karena dia termasuk sudah punya niat dan berbuat datang pada majelis. Nah, nggih ngapunten Ustaz. Lah sing dibahas niki masalah tolabul ilmi. Saya yakin semua pendukung dari proses tolabul ilmi fa insyaallah sedaya akan mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaan yang diberikan Allah dalam satu dawuh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik. Setiap langkahnya akan dicatat sebagaimana ibadah setahun. Sing nyaskrep satu kali insya Allah dicatat kekuatan. Alhamdulillah. Ya. Para kru ya perlu bersyukur ini. Dengan begini termasuk panjenengan semua rawuh di majelis ilmu dan akan mendapat berkahnya dari majelis ilmu. Iya, satu tinjauan dalam dawuh Rasulullah ini, terus yang kedua tinjauan secara kajian usul fikih. Ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Nggih. Jadi sesuatu itu tidak akan bisa sempurna, tidak akan bisa terlaksana kecuali dengan pendukungnya. Maka pendukungnya ini hakikatnya sama keutamanya sebagaimana apa yang didukung. Maka nih di dalam NU nderek kiai sampai mati niku sungguh luar biasa. Gak iso opo-opo tapi nderek kiai. Ini nantinya sama nilainya dengan yang didereki di mata Allah Subhanahu wa taala. Niku lho barokai kita sedaya nderek para ulama, nderek para kiai. Sama yai. Kalau kita beli aknu, itu kan pada akhirnya nilai daripada hasilnya gak menutup kemungkinan kan dipakai juga untuk apa ya istilahnya syiar melalui Jamiah Nahdlatul Ulama dari berbagai macam sudut, baik dalam disiplin ilmu, disiplin amal dan lain sebagainya. Nilai ningali pada akhirnya ke situ kita sebagai orang NU minum aknu nggak hanya sebatas banggai, tapi insya Allah
oleh ganjaran sing gede. Berpahala juga. Berpahala juga karena ikut dipakai pada hal-hal yang baik sebagaimana kaidah tadi. Ya, wasilah penghantar pada sesuatu yang baik, insya Allah di situ nantinya nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala sama sebagaimana nilai dari kebaikan tadi. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa, jadi panjenengan semua jangan bosan-bosan untuk menikmati, mengikuti channel ini, karena dengan mengikuti insya Allah panjenengan tercatat juga sebagai orang yang hadir di majelis ilmu, dan insya Allah juga akan tergolong pada orang-orang yang dimudahkan jalannya menuju surga ya. Seperti dawuh Kanjeng Nabi, man salaka thoriqon, itu dan seterusnya. Man salaka thoriqon bihi ilman sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Bon. Terus ngoten. Saniki ngelanjutaken Yai. Keutamaan amal yang dilakukan di bulan Ramadan. Waman barra walidayhi fi ramadana yanalu nadrallahi birrahmah wa ana kafilun fil jannah. Insyaallah. Sinten tiange sing di situ berbuat baik kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan, maka dia nantinya akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan nama pemberian rahmat dan kasih sayang Allah yang sungguh luar biasa besarnya. Bahkan wa ana kafilun bil jannah, nanti saya termasuk yang menanggung dari orang-orang yang mau mendoakan orang tuanya di saat masuk bulan Ramadan ketika di sorgaku. Artinya di situ termasuk amalan ingkang gede sangat yang nantinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya pahala yang besar adalah birrul walidain. Birrul walidain diartikan ketika masih hidup bersifat kondisional, sing penting saged berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan gak menutup kemungkinan tiang sepah sing sampun boten wonten kiai. Lah nilai birrul walidainnya bisa dengan yang namanya doa, bisa yang namanya dengan pahala sedekah, bisa yang namanya dengan pahala amal kebaikan yang dikhususkan kepada kedua orang tuanya. Kadang yang jadi pertanyaan ngeten Kiai, loh lek wis Ramadan lah wong jamaah tahlile prei dadi wis gak usah ndongakno lah, niki lah bahasa yang keliru ini. Ditutupnya jamaah itu ditutupnya kumpulannya, tapi hakikat daripada isi kumpulan bukan ditutup. Kalau bisa lebih ditingkatkan frekuensinya untuk mendoakan kepada ahli kubur. Kenapa kumpulannya ditutup? Wong Jawa niku lek pun posoan iki, lebih-lebih mendekati hari raya, kultur budaya tidak lepas dari kembang sentul ya. Artinya kembang sentul ki padha ruwete. Sing iki ngalor, sing iki ngidul. Termasuk kula ning kene iki nggih tiyang Sedayu. Ngeten iki ketemu bola-bola wis wangel. Lek wis jam yamenten iki napa ngutek di openan gawe jajan. Sebabnya damel sangu riatin iki. Makane iso jagongan iku lek wekdal dalu kali bola-bola ten kampung. Sebabnya lek wis ngeten iki wis kembang sentul wis padha aktivitas dhewe-dhewe, nantinya bisa ketemu wonten ing wekdal dalu. Ini artinya betapa agung dan mulianya bagi seseorang yang di situ mau untuk memuliakan pada kedua orang tuanya, lebih-lebih wonten ing sasi wulan Ramadan. Ya lek sing ngejek dadi tanggungan wong tua ya memang gak apa-apa njaluk. Tapi lek sing wis gak dadi tanggungan wong tua kadang
barokah daripada Ramadan, barokah daripada hari raya, biasanya tambah njaluk sangu ya. Wong tuane. Niki nek kleru iki. Lah sing iso njaluk sangu niki kan sebenarnya mereka-mereka yang masih dalam tanggungan daripada orang tua. Lah sebagai wujud kita untuk birrul walidain kepada kedua orang tua wonten ing sasi wulan Ramadan nggih bersifat kondisional nggih. Tidak bisa ditentukan harus begini, harus begitu, keranten kemampuan satu dengan yang lainnya nggih mboten sami, minimal ada nilai untuk mendoakan kepada kedua orang tuanya, lebih-lebih wonten ing sasi wulan Ramadan. Makanya tradisi kita niku nggih. Nggih, Ustaz, tradisi kita ten Indonesia kadose sedaya sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi. Nggih. Buktine saderenge masuk Ramadan enek budaya nyekar. Ya, saderenge masuk Ramadan wonten budaya njaluk pangestu dumateng kedua orang tua. Niki sangat sesuai dengan dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki. Karena apa? Karena dengan sebab anak di situ nanti meminta ampunan, meminta doa, meminta restu kepada kedua orang tuanya sebelum menjalani amalan yang sangat baik dilakukan yaitu di dalam bulan Ramadan, maka tujuannya supaya dimudahkan nantinya berbuat amal di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dengan sebab mau mendoakan, dengan sebab nyuwun pangestu, bahkan bahasane ya napa ya? Niku Ustaz lek ten kampung-kampung niku ate punggahan bahasane ya. Megengan ana sing punggahan. Sedekah yang diberikan kepada yang pahalanya diberikan kepada para leluhur niki sedaya nih memang ini sebagai wasilah penghantar untuk dia masuk di dalam bulan Ramadan. Ini harapannya bisa melakukan yang lebih baik. Alhamdulillah. Mantaroka doa awalidayhi koto amlahu rizqoh. Barang siapa yang di situ meninggalkan mendoakan kepada kedua orang tuanya, maka dikhawatirkan hidupnya dipun paringi susah kali Gusti Allah. Makanya kula tasih imut ketika singen ngaos jimate awake dhewe ya apa-apa wong tuwa loro. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktunya sudah mepet ya, yang jenengan sampaikan mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Jadi ada dua amalan yang diagungkan di bulan Ramadan. Satu adalah menghadiri majelis ilmu, yang kedua berbuat baik atau birrul walidain ya. Itu yang dan di luar ketiga, saja di luar Ramadan saja sudah manfaat, itu sudah bagus ya. Termasuk mau menjalankan jamaah mumpung di Ramadan. Sholat berjamaah termasuk sholat sunat taraweh itu ya. Sebabnya ngeten Ustaz, lelintune taraweh masih bisa untuk diulang di luar Ramadan. Tapi khusus taraweh yontenono tahun ngarep. Mengulang lagi harus di bulan Ramadan yang akan datang. Seandainya contoh ya, kita udah ngamalkan Quran pas bulan Ramadan ternyata ono kelendrani, ono laline atau bahkan ada udzur, masih bisa diganti di bulan yang lain. Tapi ketika kita udah ninggalin yang namanya amal yang hanya di Ramadan, contohnya taraweh, ya tunggu nanti Ramadan depan. Makanya ini sebagai dorongan kepada kita, mudah-mudahan awake dhewe pada bulan Ramadan ini ada amalan yang hanya ada di dalam bulan Ramadan, yaitu yang namanya sholat sunat taraweh. Mudah-mudahan kita oleh Allah selalu diparingi kesempatan dan kekuatan untuk bisa menjalankannya. Walaupun tuh gaduh-gaduh ya, separuh jamaah, separuh sholat dewi.
Isih lumayan timbangane sing mboten niku. Nggih. Bahkan kalau wingi wonten sing tanglet, seandainya saya sholat terawih hanya separuh, kepinginnya nanti malam saya teruskan sendiri. Boleh. Tapi dilala keturun, tangi-tangi wes imsak. Bagaimana hukum sholat terawih saya yang hanya sedikit itu? Saya punya rumus, tak gitu kan? Rumusnya apa? Amal ibadah sunnah tidak ada yang tidak berarti, semuanya berarti walaupun belum sesuai. Termasuk ada orang jalani sholat sunnah terawih yang sebenarnya dia terbiasa ikut 20, ternyata pada waktu malam hari itu hanya masih bisa menjalani 4 rakaat saja, akhirnya ada udzur, dia sebenarnya sudah tercatat menjalani sholat sunnah. Tapi enggak setingkat sholat sunnah terawih. Ini kan lumayan. Alhamdulillah ya, waktu yang sangat mendesak, maka sekian dan demikian para pemirsa yang bisa kami sajikan pada kali ini. Bagaimanapun juga tetap buah apel, buah kedondong. NU Turen Official oke dong. Dan ini untuk Agnu ada sebuah pantun, iwak hiu, iwak telu, iwak sepat, iwak papat. Wong NU ngombene Agnu, insya Allah sehat lan manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kecepot gulana merah mun beda lopot nyoon sepora. Cekap nggih, Kyai. Cekap. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat-sehat.